Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kaum muslimin, eh, bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang menyimak beberapa serial yang kemarin telah kita sampaikan, yaitu kita beri judul menikmati faidah dari syarah Ushul Tsalatsah. Insyaallah di pekan pertama kemarin yang telah kita sampaikan materinya, kemudian evaluasinya, maka insya Allah hari ini kita akan membahas sedikit dari soal-soal tersebut. Semoga memberikan tambahan faedah dari materi-materi yang telah kita baca bersama. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita mulai dari soal yang pertama. Apa saja manfaat mempelajari akidah yang benar? A. Menjaga dari syahwat yang haram. B. Dapat menjawab pertanyaan di dalam kubur. C. Membentengi diri dari syubhat. Dan D. Semua jawaban di atas. Jawabannya adalah D. Semua jawaban di atas. Karena dengan mempelajari akidah yang benar, maka insyaallah ta'ala kita akan dapat membentengi diri kita dari syahwat dan dari syubhat. Dan tentunya kita berharap dapat menjawab pertanyaan di dalam kubur, di mana hal ini sudah kita ketahui dari hadis yang sahih, bahwa setiap kita akan ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan itu dibutuhkan ilmu. Artinya ketika kita hidup, maka dibutuhkan ilmu yang akan memberikan manfaat, mengokohkan akidah kita, baik ketika hidup maupun setelah kematian. Nah, di antara faedah dari poin pada soal pertama ini, di mana fitnah itu masuk dari dua pintu, yaitu syubhat dan syahwat. Secara ringkas, dapat kita sampaikan bahwa syubhat, yaitu berupa kerancuan pemikiran, dapat dilawan dengan ilmu, dengan belajar, dengan bertanya kepada ulama, dengan bertanya kepada para ahli ilmu, sehingga kerancuan pemikiran tadi dapat dilawan, dapat dihindari, dan kita selamat darinya. Kemudian, pintu yang kedua adalah syahwat, yaitu berupa hawa nafsu, keinginan yang ada dalam diri kita, yang sebagian besarnya itu mengajak kepada keburukan. Yang mana syahwat ini dapat dilawan dengan sabar, dengan kesabaran. Yang tentu akan kembali lagi pada poin yang pertama, yaitu dengan ilmu. Ya. Tetapi secara ringkas dapat kita sampaikan bahwa syahwat itu bisa dilawan dengan kesabaran, dan syubhat dilawan dengan ilmu yang menumbuhkan keyakinan pada diri kita. Kemudian soal yang kedua, siapa yang tidak perlu mempelajari masalah pokok ini? Masalah pokok ini yang dimaksud adalah 3 pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat kepada kita semua pertama kali kita berada di alam kubur. Pilihannya adalah A. Para ulama, B. Para pelajar, C. Masyarakat awam, dan D. Tidak satupun jawaban di atas. Maka yang tidak perlu mempelajari tidak ada. Dari kita tidak ada yang tidak perlu mempelajari. Artinya kita semua membutuhkan risalah ini, membutuhkan ilmu yang telah disajikan dalam risalah ini. Kenapa demikian? Karena risalah ini memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya adalah penulis
Penulis risalah ini senantiasa memberikan dalil pada setiap poin-poin pembahasannya. Dan dalil-dalil ini diperlukan baik oleh orang awam, apalagi oleh para pelajar, untuk memudahkan dalam belajar dan dalam memberikan faedah-faedah berikutnya. Dengan adanya dalil itu akan mengajarkan atau mengajak setiap dari kita, mengajak pembaca untuk mengikuti Alkitab was Sunnah, bukan semata mengikuti perkataan penulis, perkataan pembicara, akan tetapi mengikuti Alkitab dan Sunnah. Kemudian di antara keistimewaan dari risalah ini adalah menggunakan bahasa yang mudah, yang tidak bertele-tele, dan itu sangat dibutuhkan oleh setiap kita, khususnya orang awam, khususnya kita yang baru belajar, maka bahasanya sangat mudah. Kemudian di antara keistimewaannya adalah sistematikanya atau penyajian materinya itu tertib, sehingga sebuah materi di awal itu akan menjadi seperti mukadimah dari materi-materi berikutnya, di bab-bab berikutnya, dan insya Allah nanti akan kita simak betapa baiknya Asy-Syaikh rahimahullah, penulis kitab ini, dalam menyusun paragraf demi paragraf, poin demi poin, sehingga kita akan dimudahkan memasuki sebuah pembahasan karena sebelumnya sudah diberikan pendahuluan. Sehingga dari kita tidak ada yang tidak membutuhkan risalah ini. Risalah ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Orang awamnya, pelajarnya, para ulamanya membutuhkan materi ini. Kemudian soal yang ketiga, berikut ini adalah hal yang perlu dilakukan terhadap risalah ini, kecuali A. Membacanya dengan seksama, B. Menghafalnya dengan kuat, C. Melewatkannya begitu saja, dan D. Mengajarkannya kepada orang lain. Jawabannya adalah C. Melewatkannya begitu saja. Artinya tidak boleh kita melewatkannya begitu saja. Ya. Para ulama menjelaskan, menganjurkan agar diusahakan dapat menghafal. Hal ini tidak wajib, akan tetapi dengan menghafal maka ilmu akan lebih kokoh. Dengan menghafal maka kita akan mudah menghadirkan ilmu tadi dan menjadikannya sebuah ilmu yang bermanfaat, terutama di masa-masa fitnah. Baik fitnah yang sifatnya besar, yang sifatnya menyeluruh, maupun fitnah yang menerpa diri kita sendiri. Ketika kita terkena syubhat ataupun syahwat, dengan menghafalkan dalil-dalil tadi, dengan menghafalkan matan-matan ilmiah yang di dalamnya terdapat poin-poin yang memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kita melawannya dengan ilmu, bagaimana kita melawannya dengan kesabaran. Maka ini sangat bermanfaat bagi kita, terutama dalam keseharian kehidupan kita, maupun nanti khususnya ketika kita menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Dengan menghafalkan, dengan mengetahui dalil kemudian menghafalkan, semoga itu mengokohkan jalan kita di dunia maupun di akhirat. Soal yang keempat, faedah-faedah yang kita pelajari diambil dari risalah yang berjudul A. Qawaidul Arba', B. Usulul Thalathah, C. Kitabut Tauhid, dan D. Arba'in An-Nawawi. Jawabannya adalah Usulul Thalathah. Ya, faedah yang kita ambil sebagaimana judul yang kita gunakan dalam tema serial-serial faedah yang kita sampaikan adalah menikmati faedah dari syarah Usulul Thalathah. Dari syarah Usulul Thalathah. Dan beberapa kitab yang kita sebutkan dalam pilihan jawaban di sini adalah kitab-kitab yang banyak membahas dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, berupa tauhid dan lawannya. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa perlunya mempelajari pondasi terlebih dahulu, yaitu masalah akidah, berupa tauhid dan lawan dari tauhid yaitu syirik. Dan insyaallah ta'ala melalui materi-materi berikutnya kita akan mendapatkan faedah dari penulis maupun pensyarah dari risalah ini,
Sehingga kita berharap kepada Allah dengan sebab seperti itu, dengan sebab mempelajari masalah-masalah fondasi, masalah-masalah akidah, kita akan dapat mempelajari agama ini secara bertahap dan dengan cara yang benar. Pertanyaan yang kelima, pensyarah risalah ini bernama Syekh A. Dr. Qasim bin Abdullah, B. Dr. Abdul Muhsin Al-Qasimi, C. Muhammad bin Abdul Wahhab, dan D. Abdul Aziz bin Baz. Jawabannya adalah Dr. Abdul Muhsin Al-Qasimi. Ya, beliau adalah salah satu imam dan khatib di Masjid Nabawi di kota Nabi, Madinah. Hafizahullah Ta'ala. Dan beliau menyelenggarakan beberapa program belajar jarak jauh, diantaranya adalah hafalan matan ilmiah. Kemudian beliau juga menyelenggarakan majelis sama, di mana di dalamnya dibacakan matan-matan tersebut, dan beliau memiliki sanad sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga memberikan penjelasan terhadap syarah dari matan ini. Dan alhamdulillah kita mengikuti program tersebut, dan sampai saat ini pembelajaran sudah menyelesaikan kitab Ushul Tsalatsa dan masuk ke risalah yang kedua, yaitu Qawaidul Arba. Maka dari para pendengar sekalian, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian, jika ingin mengikuti program ini, insya Allah dapat kami bantu, dan ada web dari beliau, dari Syekh Abdul Qasim Al-Qasimi, yang dapat diakses untuk mendownload matan-matan tersebut, baik berupa tulisan maupun berupa audio, dan juga syarah dari beliau. Semoga kita dimudahkan Allah untuk mempelajari risalah, matan, maupun kitab-kitab yang sangat bermanfaat seperti ini. Adapun soal nomor 6 dan sampai dengan nomor 10, itu merupakan pengulangan dari soal nomor 1 sampai 5 dalam redaksi yang lain. Kita bacakan yang ke-6, risalah ini diperuntukkan hanya bagi para pelajar saja. Nah, kita diberi pilihan salah atau betul, maka jawabannya adalah salah. Sebagaimana tadi sudah kita bahas pada soal yang kedua. Soal yang ketujuh, pertanyaan di dalam kubur bisa dijawab jika kita mempelajari dan mengamalkan akidah yang benar. Maka jawabannya betul. Bagaimana tadi sudah kita bahas pada soal yang ketiga ya. Yang pertama. Kemudian soal yang ke-8, risalah ini tidak perlu diberikan perhatian yang terlalu mendalam karena 3 pertanyaan di dalam kubur adalah pertanyaan yang mudah. Maka jawabannya adalah salah. Benar bahwa sepertinya hal itu mudah, akan tetapi ternyata banyak di antara kita yang tidak mengetahuinya. Banyak di antara kita yang ketika ditanya apa 3 pertanyaan yang merupakan hal penting bagi kita ketahui, maka mereka tidak akan bisa menjawab. Kenapa? Karena tidak diberikan penjelasan, tidak diberikan pendidikan atau pengajaran mulai dari kecil. Mungkin seperti kita, dan itu kita alami sendiri. Kita tidak mendapatkan materi seperti ini, tidak mendapatkan pengajaran seperti ini ketika kita mungkin di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, di usia TK, SD, SMP, SMA. Mungkin kita baru tahu beberapa tahun belakangan ini. Maka seperti inilah kondisi sebagian dari kita. Padahal ini pertanyaan yang sangat penting. Maka meskipun sepertinya mudah, akan tetapi tidak boleh bagi kita bermudah-mudahan dengan materi yang ada pada risalah ini. Ini adalah risalah yang sangat besar kandungannya dan sangat besar manfaatnya untuk kita. Pertanyaan yang ke-9, keberhasilan menjawab pertanyaan di dalam kubur akan menentukan apakah kita ke surga atau ke neraka. Sebagaimana dalam hadis dari Al-Bara bin Azib yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kejadian ketika seseorang telah dikuburkan
kemudian ditinggal oleh orang-orang yang mengantarnya. Dan hadisnya sangat panjang. Insya Allah, semoga kita bisa membahasnya pada kesempatan yang lain. Akan tetapi dari hadis tersebut menjelaskan kejadian yang akan kita alami ketika berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat tersebut, maka akan dimudahkan urusan setelahnya. Akan tetapi apabila tidak bisa menjawabnya, maka itu merupakan bencana yang akan dihadapi oleh manusia di dalam kuburnya, merupakan awal kesengsaraan dia. Naudzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur, dan kita berlindung kepada Allah dari siksa nerakanya. Pertanyaan yang ke-10, para ulama hanya mengajarkan masalah ini tanpa menganjurkan untuk dihafal. Maka jawabannya adalah salah. Para ulama menganjurkannya untuk dihafal, untuk dibaca. Mereka, para ulama kita rahimahumullah wa hafizahumullah, membaca masalah ini, kemudian kemudian menghafalkannya, mengulang-ulangnya, membacakannya kepada murid-murid mereka, memberikan penjelasan dalam kitab-kitab mereka, dalam daurah ilmiah, karena mereka tahu betul betapa pentingnya masalah ini. Insya Allah nanti kita akan membaca kisah di mana Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, di akhir hayat beliau dibacakan risalah ini, kalau saya tidak salah, 2 kali dalam sepekan. Menjelang akhir hayatnya dibaca, selesai, diulang dari depan. Selesai, diulang dari depan. Selesai, diulang dari depan. Seperti itu terus. Karena beliau sebagai seorang ulama paham, sangat paham, sangat mengetahui betapa pentingnya risalah ini, faedah yang ada di dalamnya yang akan mengokohkan kita di kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Sekian pembahasan soal ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali pada pembahasan di pekan kedua nanti. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah dan kurang berkenan. Kritik dan saran dari penyelenggaraan aktivitas belajar kita ini sangat kami tunggu. Silahkan dapat disampaikan melalui link yang ada pada soal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.